Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya dari kelompok 13 dalam grup E. Jadi kami di sini mengambil contoh yaitu kegiatan kemahasiswaan. Buat pembahasan pertama di sini ada cover. Jadi itu terdiri dari logo, itu logo Unila dan logo BEM itu sendiri. Dan terdapat tahun pelaksanaan dan judul dari kegiatan tersebut. Di sini kegiatannya kami ambil yaitu bernama metamorfosa gitu. Terus dari sini dibuat semenarik mungkin yang terletak. Kemudian lanjut ke bagian lainnya, ke slide selanjutnya, yaitu panitia pelaksana kegiatan. Di sini mengetahui oleh ketua pelaksana, sekretaris, rektor, dan juga presiden. Jadi di sini bisa. Kemudian slide selanjutnya yaitu proposal kegiatan metamorfosa itu sendiri. Yang pertama itu pendahuluan. Poin pertama adalah latar belakang kegiatan. Mungkin dapat dilihat di sini, dapat saya bacakan, masyarakat adalah sekelompok mahasiswa yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, yang membentuk suatu kesatuan, sedangkan mahasiswa merupakan agen perubahan yang mampu berdampak besar bagi keluarga, negara, maupun dunia. Sebagai agen perubahan, tentunya mahasiswa harus memiliki kemampuan atau skill yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi lingkungan sekitarnya. Di sini dapat dilihat selanjutnya, lanjutan dari latar belakang. Jadi inti dari latar belakang ini dapat dilihat di paragraf terakhir, itu metamorfosa yang diselenggarakan oleh KMB 16 BEM Unila adalah sebuah kegiatan bakti sosial yang akan dilakukan pada 5-6 Desember 2020 yang bertujuan apa? Yaitu untuk berbagi antar sesama dan mengajak semua orang untuk melakukan perubahan diri menuju yang lebih baik lagi, khususnya di dalam diri Muda BEM Unila itu sendiri. Selain itu, kegiatan ini merupakan penggambaran wujud kepedulian, rasa cinta, kasih, dan juga tolong-menolong terhadap lingkungan sekitar BEM Unila dalam bentuk aksi kreatif dan bakti sosial. Kemudian pembahasan kedua dari pendahuluan yaitu tujuan kegiatan. Pertama adalah menumbuhkan rasa kebersamaan di antara BEM itu sendiri. Kemudian mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah salah satu media untuk mengkritisi realita ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian dasar kegiatan, dasar penyelenggaraan kegiatan ini Pancasila dan UUD 1945, Tridharma Perguruan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan undang-undang lainnya, SK, dan Matriks Program Kerja BEM UKBM Unila 2020. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada hal ini yang pertama dapat nama kegiatan, yaitu nama kegiatan yang akan kita adakan. Di sini saya ambil contohnya kegiatan metamorfosa. Kemudian tema kegiatan. Kegiatan ini memiliki tema yaitu dari kami dengan hati untuk masyarakat di masa pandemi. Kemudian bentuk kegiatan itu sendiri. Jadi apa bentuk dari kegiatan kita? Itu kita cantumkan di poin ini. Ya, ini kegiatan metamorfosa terdiri dari beberapa rangkaian acara, yaitu sebagai berikut: aksi kreatif, kegiatan sosial, panti asuhan. Jadi di sini ada 2 rangkaian kegiatan. Kemudian lanjut poin keempat, itu waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Waktu dan tempat pada kegiatan ini yaitu tempatnya di Tugu Adipura, dan kegiatan sosial panti asuhan itu di Panti Asuhan Kumala Puji. Ini hanya contoh tempat kegiatan gitu. Kemudian sasaran kegiatan yaitu adalah kegiatan ini ditujukan pada siapa. Di sini untuk contohnya adalah kegiatan ini adalah masyarakat dan mahasiswa. Kemudian susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan terdiri dari Dewan Pelindung, Dewan Penasihat. 2 dewan ini terdiri dari rektor dan juga wakil rektor kemahasiswaan dan alumni.
Kemudian penanggung jawab ini terdiri dari presiden mahasiswa itu sendiri dan juga wakil presiden mahasiswa. Kemudian panitia inti ini terdiri dari ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, dan bendahara pelaksana. Dan juga di sini divisi-divisi bagiannya ini mungkin dapat dibaca. Jadi setiap divisi ini terdiri dari koordinator dan sekretaris koordinator gitu. Pada kegiatan ini kami membuat ada beberapa bagian. Yang pertama divisi acara, dapat dilihat, kemudian divisi keempat, kemudian divisi perlengkapan, divisi HPD, divisi Kestari, divisi fundraising, dan divisi humas. Jadi semua divisi yang sudah dibuat itu dicantumkan dalam proposal. Kemudian poin selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan kegiatan atau biasa kita sebut sebagai rundown acara. Jadi juga dicantumkan di proposal ini, yaitu terdapat waktunya, acaranya, dan penanggung jawabnya siapa. Ini dapat dilihat waktunya dimulai dari jam 7 sampai jam 8 ini persiapan acara. Kemudian dari jam 8 sampai jam 10 itu kegiatan inti. Kemudian jam 10 sampai jam 10.20 itu kegiatan bersih-bersih. Kemudian 10.20 sampai pukul 11.45 itu bakti sosial panti asuhan. Jadi jelas kegiatannya di jadwal pelaksanaan kegiatan ini. Yang ketiga yaitu estimasi anggaran dana. Jadi ini bagian sangat penting karena ini masalah pendanaan. Jadi sangat diperlukan dan harus sedetail mungkin. Pertama adalah alokasi dana. Jadi di sini setiap divisi akan menganggarkan setiap dananya. Di sini bisa dilihat di tabel. Pertama ada jenis pengeluarannya apa saja, perlengkapannya apa saja. Kemudian di tabel kedua itu jumlahnya berapa. Kemudian satuannya bisa biji, bungkus, dus, buah, kotak, krim, dan lain-lain gitu. Kemudian harga satuan dari perlengkapan ini ditulis di sini. Kemudian total dari seluruh perlengkapan ditotalkan paling samping di sini. Dan kemudian di bawahnya dijumlahkan hasil dari perlengkapan per divisi. Kemudian selanjutnya itu rekapitulasi dana. Di sini dipersingkat lagi. Jadi divisi acara itu berapa pengeluarannya, divisi keempat berapa pengeluarannya, dan seterusnya. Kemudian di total di sini dapat lihat totalnya 3.192. Jadi ini pengeluaran pada setiap divisi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sumber dana. Jadi sumber dana itu kita mendapatkan pendanaan ini dari siapa? Jadi di sini kami membuat itu dari donatur, itu yang orang-orang yang mendonasikan uangnya, dan kemudian kontribusi peserta. Jadi dalam artian ini kegiatan ini bersumber dari iuran dari seluruh anggota kegiatan. Ini dapat dilihat donatur dapat 600.000, kemudian kontribusi peserta 5 juta, dan totalnya 5.600.000 di bawahnya. Kemudian yang terakhir, rekapitulasi anggaran dana. Di sini di total pemasukannya berapa dan total pengeluaran berapa. Di sini dapat dilihat. Di sini 5.600.000, kemudian total pengeluaran juga 5.600.000, dan saldonya adalah 0 gitu. Ini adalah rekapitulasi anggaran dana. Kemudian yang terakhir ada penutup. Jadi penutup ini adalah uraian terakhir. Dapat dilihat contohnya, demikian proposal kegiatan metamorfosa ini kami buat sebagai manifestasi kepedulian dan cita-cita besar mahasiswa sebagai pengusung perubahan dan juga iron stock dalam upaya membangun bangsa ini lebih baik di masa depan, terutama berkontribusi bersama pemerintah terkait pembentukan generasi penerus bangsa. Semoga kerja keras panitia pelaksana dan pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dapat dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pengalaman berharga untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.